Misi adalah hati Allah sendiri. Misi dimulai dari inisiatif Allah. Kita dipanggil untuk melaksanakan misi seperti yang Allah maksudkan. Seringkali misi gereja, misi orang percaya tidak sesuai dengan misi Allah. Hal ini disebabkan oleh cara pandang kita terhadap Alkitab yang tidak tepat. Beberapa contoh cara pandang Alkitab yang tidak tepat. Seringkali kita melihat Alkitab seperti melihat kulkas. Ketika kita melihat kulkas, kita membuka kulkas, kita melihat ada minuman makanan yang kita senang, kita sukai, dan kita hanya mengambil minuman atau makanan yang kita suka, sementara yang lain kita abaikan. Cara pandang Alkitab yang keliru yang kedua, kita memandang Alkitab seperti memandang kotak obat. Sebagaimana kalau kita mengalami sakit, kita hanya mengambil obat yang cocok untuk penyakit kita, sementara obat-obat yang lain yang dalam kotak kita abaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kegagalan kita untuk memahami misi secara tepat. Bahwa Alkitab adalah cerita tentang Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Artinya misi dimulai dari hati Allah. Dan kalau kita belajar Alkitab, kita harus belajar tentang hati Allah yang merindukan bangsa-bangsa untuk diselamatkan. Banyak orang gagal memandang Alkitab secara tepat karena mereka hanya memilih ayat-ayat yang membuat mereka merasa nyaman. Sementara ayat-ayat yang lain merasa bukan bagiannya, atau ayat itu bukan untuk orang itu, sehingga ayat-ayat yang tidak merasa nyaman di hati disingkirkan. Salah satu contoh ayat yang merasa nyaman yaitu dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini begitu menyenangkan, ayat ini begitu menggembirakan, sehingga banyak orang memakai ayat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan dan pelayanannya sendiri. Sementara ayat-ayat yang terkait dengan penderitaan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Banyak orang Kristen berpikir, tidak mungkin kita mengikut Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita dipanggil untuk mengikut Dia dan dipanggil untuk menderita. Kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita hanya merasa nyaman, senang, sehat, dan semuanya enak. Tidak mungkin orang Kristen itu menderita. Ini satu pemahaman yang keliru, cara pandang Alkitab yang keliru. Bahwa Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita bicara hati Allah untuk menyelamatkan segala bangsa. Nah, pertanyaan untuk kita pikirkan, bagian manakah dalam Alkitab yang bicara tentang misi? Seringkali kita menjawab satu ayat yang sangat populer, yaitu Matius 28 ayat yang ke-19 hingga 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, dengan melihat ayat ini, maka kita memandang misi hanya merupakan bagian kecil saja dari sekian banyak Alkitab. Inilah cara pandang yang keliru. Ternyata tema utama dari Alkitab 66 kitab Kejadian sampai Wahyu adalah hati Allah untuk menyelamatkan segala bangsa. Itu sebabnya Alkitab seharusnya dipandang sebagai satu buku dengan satu pendahuluan, satu cerita, dan satu kesimpulan, yaitu cerita akan kerinduan Allah menyelamatkan suku-suku bangsa di seluruh dunia. Nah, kita mulai dengan pendahuluan Alkitab. Alkitab kita ada 66 buku, dan Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 merupakan pendahuluan dari seluruh kitab. Kita tahu isi Kejadian dari pasal 1 hingga pasal 11, yaitu mulai dengan penciptaan,
Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa, dan manusia diusir dari Taman Eden pada pasal yang ketiga. Dan pasal-pasal selanjutnya kejahatan manusia semakin banyak, dan melihat kejahatan manusia, Allah menghukum dengan air bah. Namun Allah memilih Nuh, memakai Nuh. Oleh anugerah Tuhan, Nuh dipakai untuk menyelamatkan umat Allah dan juga ciptaan-ciptaan yang lain. Dan pendahuluan dari kitab, seluruh Alkitab diakhiri dengan kisah Menara Babel, di mana dalam kisah Menara Babel ini kita akan melihat satu peristiwa atau satu rencana Allah yang penting untuk keselamatan dunia. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan, adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Dan Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4, di sana kita melihat manusia berusaha melawan Tuhan. Dan di sana mereka bersepakat, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 3 sampai 4, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan selanjutnya ada dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita. Selanjutnya dikatakan lagi, marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita tahu Alkitab adalah cerita tentang Allah, cerita tentang kerinduan Allah menyelamatkan bangsa-bangsa. Tapi manusia fokusnya kepada diri sendiri atau pada kelompok manusia sendiri. Ketika manusia mencoba melawan Tuhan dan mereka tidak ingin terserak ke seluruh dunia, ternyata Allah berbuat lain dan Allah menyerahkan manusia ke seluruh dunia. Mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dalam Kejadian 11 ayat 8 sampai 9. Satu suku bangsa dipecah-pecahkan menjadi banyak bangsa. Apa tujuan Tuhan? Bahwa strategi Allah membagi-bagi satu suku bangsa menjadi banyak bangsa bukan untuk membinasakan atau menaklukkan, tetapi Allah membagi dan menyelamatkan. Puji Tuhan, itu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kejadian 10, dari satu bangsa tadi menjadi 70 kaum di muka bumi, yaitu dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah cikal bangsa-bangsa di dunia. Dari satu bangsa diserahkan menjadi 70 kaum di muka bumi, atau 70 suku bangsa di muka bumi. Mari kita lihat rancangan Allah untuk keselamatan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sebelum Babel, strategi Allah sebelum peristiwa Babel, Allah tetap berurusan dengan manusia, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Strategi sebelum Babel, Allah menjangkau umat manusia sebagai kelompok budaya tunggal. Sebagaimana Kejadian 11 ayat 1, manusia satu bahasanya, satu logatnya. Strateginya bahwa Allah menjangkau dunia dengan otoritasnya, dengan kedaulatannya, tanpa memakai manusia. Allah turun tangan dan Allah menjangkau umat manusia pada satu lokasi geografis pada masa itu. Nah, setelah peristiwa Babel, kita perhatikan bahwa Allah mempunyai strategi yang luar biasa setelah peristiwa Babel. Bahwa mulai Allah menjangkau umat manusia dalam aneka kelompok budaya yang terpisah. Tadi sudah saya menjelaskan, dari satu bangsa menjadi 70 kaum yang terserak ke seluruh bumi. Kali ini Allah tidak menjangkau langsung dengan kedaulatannya. Allah menjangkau dunia, manusia di seluruh dunia, memakai manusia yang terpilih, atau bangsa yang terpilih, atau umat pilihannya. Bangsa yang terpilih yaitu bangsa Israel, umat pilihannya yaitu Abraham. Luar biasa cara Allah ini. Dan Allah menjangkau umat manusia di lokasi geografis yang sudah terpencil, terserak ke seluruh bumi yang diserahkan oleh Tuhan. Inilah kita lihat bagaimana kerinduan Allah menyelamatkan manusia yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru?
kita belajar tentang strategi Yesus. Ketika Yesus diutus ke dunia, strategi Allah berlanjut. Yesus mengajarkan dan melakukan strategi yang dibuat Allah sendiri. Dalam Matius pasal 28, Yesus memberi amanat agung. Jadikanlah segala bangsa atau etnik, suku-suku bangsa muridku. Artinya apa? Yesus mengajarkan menjangkau umat manusia dari aneka kelompok budaya yang terpisah. Tidak hanya menjangkau satu kaum, satu suku, satu bangsa, tetapi seluruh dunia. Dan kita lihat strategi Yesus. Yesus memerintahkan, memilih 12 murid untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. Lokasi yang di mana Yesus perintahkan murid-murid pergi, yaitu pergilah ke seluruh dunia. Saudara-saudara, amanat agung yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, ini bukan amanat baru. Dalam perjanjian baru, amanat agung Yesus ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan Allah 4000 tahun yang lalu kepada umat Israel. Bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita semua sudah diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin.